melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Hari boleh berganti hari, tetapi kasih-Nya tidak pernah berganti. Kebaikannya terus tercurah atas kehidupan kita, karena Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Hari ini kita masih berada di rumah masing-masing, beribadah di rumah masing-masing. Tetapi biarlah tidak menghambat kita, tidak menghalangi kita untuk kita terus bersekutu membangun mesbah dalam keluarga. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari persiapkan hati kita bersama orang-orang yang kita kasih, bersama keluarga yang kita cintai, untuk kita datang mencari Tuhan dalam ibadah raya Minggu hari ini. Saya berikan kesempatan untuk kita bersatu teduh di hadapan Tuhan dengan sebuah kesadaran, ya Tuhan, kami percaya dan mengaku kami boleh ada sampai hari ini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan saja. Mari Bapak Ibu, kita akan menyembah Dia, memuji Dia dengan sebuah pujian yang berkata, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita mulai ibadah hari ini dengan sebuah keyakinan iman kita bahwa
Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memeliharanya dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turunlah anugerah rahmat dari Allah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, dasar atau nats pemimpin ibadah kita hari ini terdapat dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Demikian sabda firman-Nya, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita. Kembali kesempatan ini kita pergunakan dengan baik. Kesempatan ini kita pergunakan dengan sebaik mungkin untuk kita menaikkan pergumulan kita, kerinduan kita, harapan kita, termasuk pergumulan dan persoalan kita kepada Tuhan. Dari tempat ini saya berdoa, memimpin doa syafaat, tapi di rumah masing-masing naikkanlah hatimu kepada Tuhan, utarakan pergumulanmu kepada Tuhan, sampaikan isi hatimu kepada Tuhan, karena Tuhan sejauh doa. Mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami menghampiri tahta kekudusan-Mu. Kami menyapa Engkau, memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan atas kehidupan kami sampai dengan detik ini. 1 minggu boleh kami lalui di bulan Juni ini oleh karena pertolongan Tuhan. Untuk itu kami memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, karena Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat bagi kami semua ya Tuhan. Kuduskan kami semua, layakkan kami semua ya Tuhan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, untuk kami mengutarakan seluruh isi hati kami, pergumulan kami kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Bersama umat-Mu kami mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan-Mu, atas penjagaanmu, atas pertolonganmu yang boleh kami lalui di hari-hari yang sudah berlalu ya Tuhan. Bahkan bersama dengan umat-Mu hari ini pun kami mengucap syukur untuk umat Tuhan yang akan mengalami hari kelahiran, hari ulang tahun beberapa hari ke depan. Hamba berdoa menyerahkan anak kekasih kami Hendrikal, demikian juga Ibu Febrian. Tuhan memberkati umat-Mu ini, Tuhan memberkati jemaat-Mu yang akan berulang tahun. Rahmat Tuhan ada atas mereka, dan biarlah hati mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan di tengah-tengah umat-Mu kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas karunia kehamilan yang Tuhan anugerahkan bagi umat-Mu. Hamba berdoa menyerahkan ibu-ibu sementara mengandung. Tuhan memberkati Ibu Leo, berkati janin yang ada, anak yang ada kandungan, biar bertumbuh dengan baik,
bertumbuh dengan kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan memberkati ibu dan bayi dengan cinta dan kasih-Mu, bertumbuh dengan pertolongan Tuhan saja, dan Tuhan merahmati keluarga ini dengan anugerah Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala perkara yang Tuhan boleh kerjakan atas kehidupan kami. Bahkan kami pun mengucap syukur untuk segala situasi yang boleh kami alami dan terjadi atas kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang ada bersama-sama dengan kami, membuat kami cakap menanggungnya, membuat kami mampu melewatinya. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini kembali hamba berdoa, menyerahkan jemaat Tuhan, jemaat GKI Cilengsi ke dalam tangan pengasihan Allah. Mari Tuhan berkati umat-Mu, tiap-tiap keluarga, tiap-tiap rumah tangga. Kasih karunia Tuhan ada atas kehidupan mereka. Berkati iman pengharapan mereka kepada Tuhan. Biarlah mereka tetap kokoh dalam pengiringan kepada Tuhan. Apapun yang menguji iman pengharapan mereka, kuatkan teguhkan. Jika ada di antara mereka mengalami kelemahan iman, ya Roh Kudus, Engkau meneguhkan mereka ya Tuhan, agar mereka mampu memandang Tuhan sebagai Allah yang Maha Kuasa, sebagai Allah yang baik, bahkan sebagai Allah yang setia ada atas kehidupan mereka. Dalam usaha pekerjaan pergumulan umat-Mu, Engkau turut campur tangan, mendatangkan kebaikan bagi mereka semua ya Tuhan. Apapun pergumulan untuk pekerjaan, Tuhan yang boleh buka jalan. Terima kasih, berkati kesehatan umat-Mu. Jika ada di antara kami mengalami kelemahan tubuh, belas kasihan Allah, kuasa-Mu yang penuh dengan bilur-bilur penyembuhan itu, Engkau boleh menyatakan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan, menguatkan, meneguhkan mereka, sehingga mereka boleh mendapat kekuatan dan pemulihan yang sejati. Terima kasih banyak ya Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu dengan segala pergumulan kehidupan mereka. Kasih setia Tuhan boleh ada atas umat-Mu. Terima kasih, berkati kami masing-masing dalam pergumulan kehidupan kami. Bahkan hamba berdoa juga Tuhan untuk menyerahkan anak-anak kami yang masih lupa pendidikan. Ada yang mereka sementara menghadapi ujian, bahkan mendengarkan kelulusan. Tuhan memberkati untuk rencana-rencana ke depan masalah pendidikan ini. Engkau yang berkarya, Engkau yang turut campur tangan ya Tuhan, untuk anak-anak kami semua. Ada yang akan masuk TK, masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, bahkan masuk perguruan tinggi. Tuhan juga boleh memberkati. Terima kasih banyak ya Tuhan, berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan segala bentuk pelayanan yang kami hadapi sekarang ini. Tuhan tetap memberkati, menguduskan, mengurapi gembala jemaat, dan tetap memiliki hati yang setia kepada Tuhan bersama dengan rekan-rekan pengurus. Demikian juga pelayan-pelayan Tuhan diberkati dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih, berkati ekonomi keuangan gereja di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau tetap mencukupkan setiap apa yang kami perlukan dan butuhkan, segala kerinduan-kerinduan kami. Tuhan, mari menyatakan yang terbaik bagi kami tempat ini, lingkungan di mana gereja kami ada. Allah memberkati. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kembali kami berdoa menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Dalam situasi seperti ini, bila hikmat Tuhan mengalir dalam mereka menentukan kebijakan, hikmat-Mu ada atas mereka Tuhan, agar mereka tetap kuat. Berkati tenaga medis, para dokter, tenaga relawan keamanan kami. Engkau memberkati. Satu hal kerinduan kami yang sama ya Tuhan, mari Tuhan memulihkan keadaan Indonesia, menghentikan virus corona yang merajalela di dunia, bahkan di negeri kami ini. Belas kasihan Tuhan ada atas daerah di mana kami berada. Terima kasih pekerjaan Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Tuhan tetap memberkati para pendeta, gembala jemaat melayani Engkau dimanapun berada. Tuhan memberkati GKMI. Tuhan juga tetap boleh menolong dengan segala pergumulan Yayasan Pika. Allah juga memberkati. Terima kasih banyak ke Tuhan. Ini pergumulan kami kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan hamba berdoa menyerahkan umat Tuhan yang hari ini Kau melihat mereka Tuhan duduk bersama keluarga, beribadah bersama keluarga. Tuhan memberkati mereka semua. Apapun yang sementara mereka sampaikan kepada Tuhan, mari belas kasihan Tuhan ada atas kami semua. Terima kasih, ibadah kami selanjutnya
Tuhan yang boleh memimpin, Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh memberkati kami semua. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami percayakan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami alaskan doa kami ini seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bila hati kita tetap percaya, tetap mengimani Tuhan dalam segala situasi, kondisi hidup kita, bersama-sama kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Kalau Bapak Ibu di rumah ingin berdiri saja untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai gunung batu perlindungan kita. Apapun goncangan dunia, bersama dengan Dia kita akan maju terus di tengah badai topan dunia sekalipun. Haleluya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Saudara yang sekasih, memang dunia penuh dengan goncangan, tetapi satu hal yang perlu kita tahu, dan kita tahu dalam kepercayaan hati kita, Tuhanlah tempat perlindungan kita, entah malam, entah siang, bahkan kendati goncang semesta. Bersama-sama dengan keluarga, mari kita persiapkan hati kita. Biarlah benih kebenaran firman Allah yang kita dengarkan, yang kita renungkan bersama-sama, menjadikan kita keluarga yang mengasihi Tuhan, menjadikan kita keluarga yang tetap setia, berjalan seiring dan sejalan. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, dalam satu kasih dan bersehati, berjanji untuk mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita ulangi pujian bersama-sama.
berjanji setia sampai akhir mengasihimu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang setia atas kami. Engkau Tuhan yang setia atas keluarga kami. Engkau Allah yang setia atas rumah tangga kami. Kami mengucap syukur untuk pasangan kami, entah suami atau istri kami. Kami mengucap syukur untuk anak-anak kami, bahkan orang-orang yang Tuhan tempatkan berada di dekat kami. Kami mengucap syukur. Kuduskan tiap-tiap keluarga Tuhan. Bahkan hari ini Engkau melihat ya Tuhan, tiap-tiap umat-Mu yang duduk bersama dengan keluarga, bersama pasangan, bersama dengan anak-anak. Engkau melihat bila kasih dari surga mengalir atas hidup kami. Ada begitu banyak gelombang kehidupan dunia ini yang menghalangi jalan dan langkah kami. Tapi bila Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam rumah tangga kami, tetap menjadi Allah yang membuka jalan atas setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami Engkau ya Tuhan. Hari ini berkati jam pemberitaan firman-Mu, biar kebenaran firman Allah dapat disampaikan dengan jelas oleh pertolongan Roh yang kudus. Hamba yang menyampaikan, umat-Mu yang mendengarkan. Kuduskan, berkati, urapi kami semua ya Tuhan, sehingga berkat firman Allah hari ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur ya Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kembali saya menyapa Bapak Ibu, Shalom. Kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat, salam sukacita, dan salam bahagia saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang terkasih. Masih dalam rangka beribadah di rumah, bila hati kita tetap tertuju hanya kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, untuk 2 bulan ke depan saya akan berkhotbah tentang keluarga. Secara tahun gereja sebenarnya kita masuk pada bulan keluarga. Tema umum yang saya akan kupas sepanjang 2 bulan ke depan adalah bersama keluarga di tengah corona. Sekali lagi, bersama keluarga di tengah corona. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap mengerjakan perkara-perkara rohani, menjadi keluarga yang tetap mengerjakan hal-hal yang bernilai kekal dalam kehidupan kita. COVID-19 masih boleh tetap ada, tetapi kegiatan-kegiatan kerohanian kita, hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, tetap kita kerjakan bersama dengan keluarga. Hari ini mari kita membuka Alkitab kita yang saya persiapkan dalam kitab Kejadian pasal 35. 3 ayat yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Alangkah baik menurut saya kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan Alkitabnya.
Kalau mau baca bersama-sama dengan saya silakan. Pada hitungan yang ketiga. Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, berikut di atas adalah Yakub di Betel untuk kedua kalinya. 1, 2, 3. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Ayat yang ketiga, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Demikian pembacaan firman Allah hari ini. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, sepanjang 2 bulan ke depan saya akan berbicara tentang kehidupan keluarga dengan tema umumnya itu bersama keluarga di tengah corona. Dan hari ini sesi yang pertama adalah, tema hari ini adalah bersama keluarga, beribadah bersama keluarga. Beribadah bersama keluarga. Jadi ini yang terus kita kerjakan bersama-sama dengan keluarga kita, apapun situasi, termasuk dalam konteks kekinian tentang COVID-19, biar kita tetap beribadah bersama keluarga. Kebenaran firman Allah yang sudah kita baca ini adalah berbicara bagaimana mengisahkan tentang kehidupan keluarga Yakub. Walaupun tidak semua, tapi ada kisah tentang kehidupan keluarga, di mana kisah Yakub, kalau kita membaca bagian di atasnya itu adalah, kita tahu bersama Yakub itu punya anak 13, tapi dalam konteks ini belum ya, karena Benyamin belum lahir. Nah, kejadiannya adalah salah satu anak perempuan Yakub yang perempuan bernama Dina diperkosa oleh Sikem, ya, diperkosa oleh Sikem yang merupakan anak Raja Hewi yang bernama Hemor. Dia diperkosa ketika mereka berada di tanah rantau itu. Tentu kakak-kakak Dina ini tidak terima. Anak-anak Yakub tidak terima, yang laki-laki terlebih-lebih 2 orang, yaitu Simeon dan Lewi. Ini sangat tidak terima. Kalau kita membaca, Bapak Ibu boleh membaca di rumah, karena kalau saya kupas ini habis waktu kita. Akhirnya mereka membuat kesepakatan, ya boleh bangsa Hewi atau daerah Tanah Kanaan boleh menikah dengan mereka, dan mereka boleh menikah dengan satu syarat, bahwa bangsa kalian, anak laki-laki, orang laki-laki harus disunat. Ternyata ini kesempatan dipakai oleh anak-anak Yakub, terutama Simeon dan Lewi. Nah, ketika pada hari yang ketiga setelah disunat anak laki-laki semua, maka kedua orang ini pergi ke daerah itu, pergi ke negeri itu. Ternyata dibunuh habis. Hal itu bahasa Alkitab, anak laki-laki. Sehingga Yakub ketakutan ketika pulang di rumah. Wah, apa yang kau buat? Apakah kau mencelakakan keturunan kita? Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah bagian kecil dari cerita Yakub dalam kehidupan keluarganya. Membicarakan keluarga adalah membicarakan sesuatu yang sangat besar dan tidak habis-habisnya, karena akan ada 1001 macam persoalan, pergumulan yang dihadapi oleh keluarga tiap-tiap rumah tangga, termasuk Bapak Ibu yang punya pergumulan keluarga. Saya punya kehidupan keluarga, tentu kita memiliki pergumulan, mungkin tidak sama, tetapi tetap ada pergumulan di dalamnya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam keadaan seperti itu, Yakub diperintahkan oleh Allah. Luar biasa Yakub ini. Diperintahkan oleh Allah, pergi, tinggalkan daerah itu, pergi ke Betel. Di situ engkau harus menyembah Tuhanmu. Bawa sanak saudara keluargamu, anak istrimu untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Allah yang meminta dia untuk meninggalkan daerah itu, karena kalau dia masih berada di tempat itu, maka keluarganya bisa terancam. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini membuktikan ternyata Allah kita adalah Allah yang bersekutu.
Dan Allah kita adalah Allah yang mempunyai rencana yang besar terhadap keluarga lepas keluarga. Sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang memiliki rancangan dan rencana yang besar dan indah atas setiap keluarga. Untuk apa? Dalam hal apa? Dalam hal karya penyelamatan. Kalau Yakub tidak pergi meninggalkan tempat itu, bisa jadi dia bersama keluarganya akan diserang balik oleh bangsa Hewi ini. Tetapi Tuhan ingin menyelamatkan dia. Yakub adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap kerohanian anak-anaknya, terhadap kerohanian isi keluarganya, karena dia berkata, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya, ayat yang kedua, kepada semua orang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Luar biasa. Yakub menyadari kemerosotan kerohaniannya di hadapan Tuhan, sehingga dia berkata, jika ada barang-barang berhala, barang-barang tidak berkenan di hadapan Tuhan, harus dibuang, ditinggalkan, tidak boleh dipertahankan, karena itu tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Allah meminta Yakub keluar dari daerah itu untuk pergi ke sebuah tempat yang bernama Betel. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Bersama siapa? Bersama keluarganya, bersama orang-orang yang dikasih. Bahkan bukan hanya anak istrinya, tetapi orang-orang yang tinggal bersama dengan dia, yaitu orang-orang yang bekerja sebagai pembantu, orang-orang yang setia bersama-sama dengan Yakub. Semuanya pergi ke Betel. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah pandemi COVID-19, biar kita tetap menjadi keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Ini jangan sampai ditinggalkan, beribadah bersama keluarga dalam kehidupan kita. Ibadah yang kita kerjakan bukan hanya ibadah hari Minggu. Hari-hari lain pun bisa kita kerjakan untuk beribadah bersama dengan keluarga di rumah. Ada waktu kita pergunakan untuk memuji, menyembah Tuhan. Mengapa tiap-tiap rumah tangga penting dan harus melakukan ibadah bersama keluarganya? Itu merupakan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Beribadah bersama keluarga. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan hari ini melalui khotbah minggu ini. 3 hal yang penting mengapa kita perlu beribadah bersama keluarga kita yang kita lakukan hari ini. Yang pertama, beribadah itu adalah perintah Tuhan. Beribadah itu adalah perintah Tuhan. Jadi Tuhan yang memerintahkan kita untuk beribadah. Jadi dengan kata lain bahwa Tuhan berfirman bahwa Tuhanlah yang memerintahkan kita beribadah. Ibadah itu adalah idenya Tuhan, maunya Tuhan, kehendak Tuhan, programnya Tuhan untuk beribadah. Bukan kita, tapi melalui rohnya, kepada roh kita diingatkan, kita diminta, kita diharapkan bagaimana kita datang beribadah bersama keluarga. Karena beribadah itu diperintahkan oleh Tuhan. Dalam konteks ini Tuhan berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, buatlah mesbah. Ini kata-kata yang sangat menarik. Yang pertama dikatakan bersiaplah. Jadi dalam beribadah perlu dipersiapkan. Ibadah itu bukan sesuatu yang sembarang jadi. Perlu kita persiapkan. Hati kita persiapkan, tempatnya dipersiapkan. Roh dan jasmaniah perlu kita persiapkan untuk beribadah. Bersiaplah. Bersiaplah untuk beribadah. Saya percaya Bapak Ibu sudah siap-siap dari tadi pagi, bukan? Ibadah kita jam 9. Dari jam 7 kita sudah siap, jam 8 kita sudah siap. Tidak ada yang masih tidur. Jam 8:30 langsung bangun kucak-kucak mata, oh ibadah ya, ikut beribadah. Itu berarti tidak siap. Jadi ibadah itu adalah sesuatu diperintahkan oleh Tuhan. Bersiaplah, pergilah. Pergi kemana? Pergi ke tempat yang sudah kita siapkan. Saya tidak tahu posisi Bapak Ibu beribadahnya di mana. Apakah di ruang tamu, ruang tengah, atau di kamar bawah, atau di kamar atas, atau di meja makan, atau di dapur.
Atau ada yang beribadah di teras rumahnya? Atau ada yang di bawah pohon? Saya tidak tahu kondisi kita sekarang ini di mana. Tetapi pergilah, dikatakan ke Betel, rumah Tuhan. Ada yang berkata, Pak, kapan kita beribadah? Tunggu waktunya nanti beribadah di gereja. Tapi untuk beribadah, di mana saja kita kerjakan, termasuk dalam konteks kebenaran firman Tuhan hari ini, beribadah bersama keluarga, maka kita beribadah di rumah kita masing-masing. Jadikan rumah kita tempat di mana Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan, agar di surga Tuhan melihat, wow, luar biasa ya. Tuhan melihat dari surga. Keluarga kita boleh beribadah bersama-sama, duduk manis bersama-sama. Di Cikarang Tuhan melihat, wah, Pak Nababan bersama istri dan 2 burungnya lagi beribadah. Haleluya. Di Kelapa Tunggal Tuhan melihat Pak Agran beribadah bersama istri dan 3 jagoannya, ditambah lagi ada keponakannya. Luar biasa. Di mana lagi? Di mana-mana ya, jemaat beribadah bersama-sama. Ada yang masih sendiri, tidak apa-apa, beribadah sendiri melalui tayangan ini. Di mana-mana kita beribadah untuk memuji Tuhan. Buatlah. Nah, ini diperintahkan, buatlah. Tuhan kembali memerintahkan Yakub, buatlah. Berarti ibadah ini sesuatu yang memang kita persiapkan, kita rancang dengan baik. Kursinya, tikarnya, buatlah sesuatu yang di dalamnya kita nyaman untuk menyembah Tuhan. Buatlah sebuah tempat di mana kita pantas untuk menyembah Tuhan kita. Tuhan kita Raja. Maka kita pun persiapkan yang terbaik untuk Tuhan, karena diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahkan dikatakan buatlah mezbah. Mezbah merupakan berbicara tentang tempat. Yakub membangun mezbah. Di situ dia memanggil nama Tuhan. Berarti kita berkomitmen, di dalam rumah tanggaku harus ada mezbah keluarga. Suami, istri, anak-anak harus menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, artinya ibadah itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan yang membuat, Tuhan yang meminta, Tuhan yang menciptakan ini. Untuk apa? Untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita beribadah, maka sesungguhnya saudara sementara memenuhi undangan Tuhan. Ketika kita beribadah bersama keluarga, maka sesungguhnya kita sementara mentaati apa yang Tuhan perintahkan, menerima undangan Tuhan, bukan menjadi orang yang menolak undangan Tuhan. Nah, hari ini kita beribadah bersama-sama keluarga. Mengapa kita beribadah? Karena diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan yang memerintahkan. Manusia boleh menghalang-halangi kita untuk beribadah. Bahkan jangan sampai diri kita sendiri yang menghalang-halangi kita beribadah. Banyak alasan, ngantuk, pusing, lapar. Makanya perlu dipersiapkan beribadah itu. Karena beribadah sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan, maka kita mau mengerjakannya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan hanya menunggu ibadah yang dikerjakan oleh gereja. Apalagi dalam situasi seperti ini, kita masih melihat perkembangan yang terjadi. Kita mesti bijak kapan kita membuka ibadah kembali bersama-sama di gereja. Tapi ini kesempatan bagi kita bersama-sama dengan keluarga untuk datang menyembah Tuhan. Karena ibadah yang sesungguhnya adalah ibadah yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Haleluya. Ketika Bapak Ibu duduk manis bersama keluarga beribadah di rumah, maka Bapak Ibu sementara mentaati perintah Tuhan, menghargai undangan Tuhan, menghargai kemauannya Tuhan, menghargai Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dari dosa dan kesalahan. Ingat, dalam ibadah, yang memimpin ibadah sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Allah sendiri yang menjadi raja di atas ibadah kita. Ia adalah imam besar. Jadi dalam ibadah, pusat penyembahan kita siapa? Yesus.
bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, bukan gembala jemaat, bukan juga bapak-bapak yang menjadi imam, tetapi imam sesungguhnya adalah Yesus sendiri. Ketika kita beribadah, maka sesungguhnya kita sementara menyembah, mengagungkan Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika kita sadar bahwa Tuhan yang hadir dalam beribadah, maka harus ada rasa hormat kita, rasa kagum kita, rasa syukur kita untuk meninggikan kebesaran, kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi walaupun beribadah tidak di gereja, ibadah di rumah, perlu kita juga berpakaian yang rapi. Masa beribadah kok pakai celana pendek? Masalah enggak, Pak? Kita kurang hormat kepada Tuhan. Baru bangun tidur langsung beribadah, waduh, belum sikat gigi, mau jigong begitu ya, haleluya. Kita perlu menyiapkan diri kita. Makanya dikatakan bahwa bersiaplah, pergilah ke Betel, buatlah mesbah. Berarti ada sesuatu yang kita persiapkan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mesti rapi, sisiran rambut yang rapi. Yang biasa belah kiri, jangan dirubah-rubah. Yang sebelah kanan, yang pakai kode terserah di rumah. Iya kan? Pakai minyak yang terbaik, memuji memuliakan nama Tuhan. Ya itu kan hal-hal jasmani, Pak. Lah, ini kita menghadap Tuhan. Masa kita pakaian biasa-biasa, belum mandi? Mari kita persiapkan terbaik untuk Tuhan. Nah, kita perlu beribadah bersama keluarga karena apa? Ini sesuatu yang penting, bahwa beribadah itu adalah perintah, hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu hari ini beribadah bukan seruan dari kami sebagai hamba Tuhan. Beribadah di rumah bukan sekedar itu, tapi ada satu pribadi yang kita hormati, ada satu pribadi yang kita hargai, ada satu pribadi yang kita kasih, yang memerintahkan kita untuk beribadah dengan Dia, yaitu Yesus Kristus. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menyelamatkan kita. Itulah yang mendorong hati kita bersama dengan keluarga kita. Kita ingatkan istri kita, kita ingatkan anak-anak kita ingatkan orang tua kita, sanak saudara kita, siapapun tinggal di rumah kita berkata, hari ini kita beribadah karena apa? Beribadah adalah perintah Tuhan. Alangkah rugi kalau ada anak-anak Tuhan hari ini tahu hari Minggu tetapi tidak beribadah. Bersyukur Bapak Ibu yang hari ini bersama keluarga beribadah. Jadi itu hal penting. Beribadah bersama keluarga yang pertama adalah beribadah itu adalah perintah oleh sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang kedua, ibadah yang kita laksanakan di bumi adalah gambaran apa yang akan terjadi di sorga. Sekali lagi, ini ibadah bersama keluarga ini sangat penting. Mengapa? Karena ibadah yang kita laksanakan di bumi adalah gambaran dari apa yang di sorga. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bumi ini adalah tempat kita belajar, tempat kita berlatih, tempat kita mendisiplinkan diri kita, tempat kita membuat komitmen untuk kita beribadah kepada Tuhan. Semuanya adalah sesuatu tempat kita belajar, berlatih, untuk kita berseru kepada Tuhan, untuk kita mengadu kepada Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan kita. Yakub belajar, Roh Allah tinggal dalam hidup. Ia sadar Tuhan yang sudah menolong dia, sehingga ketika Tuhan berkata bangun mesbah, dia bangun mesbah. Untuk apa? Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, diagungkan, dibesarkan di situ. Karena dia sadar, dia belajar untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara, mengapa beribadah itu sangat penting? Beribadah bersama keluarga sangat penting karena ibadah yang kita laksanakan, yang kita lakukan di muka bumi ini adalah gambaran apa yang akan dibuat di surga. Coba bayangkan kalau kita nggak pernah melakukan ibadah, tiba-tiba disuruh beribadah, susah. Kita bingung, menjadi orang yang canggung karena tidak biasa. Tapi kalau sesuatu yang biasa kita kerjakan, maka enak dan gampang untuk kita melakukannya. Jadi kita harus sadar bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita perlu beribadah dalam kekudusan.
Karena Allah kita adalah Allah yang kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat beberapa pernyataan Alkitab, sungguh sangat indah sekali bahwa salah satu pekerjaan, memang pekerjaan di surga adalah memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Tidak ada yang lain. Makanya bersama keluarga kita belajar untuk mendengarkan firman Allah, berdoa bersama, memuji Dia, menaikkan doa kita. Tempat kita berlatih agar nanti di surga kita tidak canggung-canggung lagi. Nanti jangan jadi orang nggak tahu saya ya. Haleluya. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, masa untuk waktu yang lain kita ada? Untuk nonton kok ada waktu, untuk jalan-jalan ada waktu, untuk naik motor keliling komplek ada waktu, untuk main catur ada waktu, untuk main tenis meja ada waktu, untuk main badminton ada waktu, untuk kongko minum kopi ada waktu, bahkan untuk gosip ada waktu. Masa untuk Tuhan tidak ada waktu untuk beribadah? Berarti kita orang yang tidak adil di hadapan Tuhan. Segala sesuatu ada waktu bagi kita. Untuk makan kita ada waktu, tidur ada waktu, masakan, beribadah tidak ada waktu. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin menjelaskan, mengajak kita semua, jemaat Tuhan yang saya kasih, mari kita beribadah bersama dengan keluarga kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Untuk apa? Untuk kita taat, untuk kita berlatih memuji, menyembah Tuhan. Tempat kita latihan. Memang kita tidak sempurna. Hati yang sungguh-sungguh itu yang Tuhan rindukan. Mungkin ada yang berkata, Pak, suara saya pas-pasan Pak. Tidak masalah. Mungkin memang sejak lahir suara kita punya harus tinggi-tinggi. Yang penting bisa nyanyi, ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa. Tuhan tahu suara kita boleh pas-pasan, tapi hatimu, kerinduanmu, tekadmu, niatmu, komitmenmu untuk beribadah kepada Tuhan, itu yang jauh lebih penting untuk engkau datang kepada Tuhan, berseru, memuji, menyembah Tuhan. Mari bapak-bapak sebagai imam kita yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga kita, harus mengajak anak-anak kita untuk beribadah. Membawa isi rumah tangga kita untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Harus dengan segenap hati kita, harus dengan kerinduan kita yang paling dalam kehidupan ini. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebuah kebiasaan di bumi ini hanya satu yang bisa dibawa ke surga. Apa itu? Kebiasaan untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang lain gak ada tuh. Kebiasaan jalan-jalan gak ada lagi. Kebiasaan untuk kongko-kongko tidak ada lagi. Kebiasaan untuk main catur, main bulu tangkis tidak ada lagi. Cuma satu kebiasaan yang bisa kita bawa di surga adalah kebiasaan untuk memuji, menyembah Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama dari keluarga kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di surga tidak ada lagi bahas-bahas corona, tidak ada. PSBB, SIKM tidak dibahas lagi di sana. Yang adalah memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Untuk itu beribadah itu sangat penting karena apa? Apa yang kita buat di bumi ini adalah gambaran apa yang di surga. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang yang ketiga, ini yang terakhir. Mengapa beribadah bersama keluarga itu penting? Yang pertama tadi, beribadah itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang kedua, beribadah itu adalah ibadah yang kita laksanakan di bumi adalah gambaran apa yang akan terjadi di surga. Dan yang ketiga, ini yang terakhir adalah beribadah berarti kita mengikat perjanjian dengan Tuhan. Sekali lagi, beribadah berarti kita mengikat perjanjian dengan Tuhan. Kalau kita membaca ayat yang ketiga dikatakan, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ketika membangun mezbah di mana Tuhan yang ditinggikan,
Di mana Tuhan yang dipuji, di mana Tuhan yang Yakub andalkan itu, maka dia sementara mengikat perjanjiannya dengan Tuhan. Ya Tuhan, di muka bumi aku penuh dengan kesukaran, kesakitan, tapi biarlah Engkau mengikat. Aku mengikat diriku dengan Engkau. Biarlah belas kasihan Allah nyata atas kehidupan. Tuhan bukan seperti manusia yang mudah berjanji tapi sulit menepati. Tetapi ketika Tuhan berkata, kasih setiaku untuk selama-lamanya, itu yang dipegang oleh Yakub. Ketika dia beribadah kepada Tuhan, membangun mesbah, maka dia mengikat perjanjiannya dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan ini ketika kita beribadah, ini rahasia yang besar bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai umat percaya. Kenapa? Ketika kita beribadah, maka kita mengikat perjanjian Tuhan dengan kita. Ketika Tuhan berjanji, maka Tuhan akan menepati. Bukankah dalam ibadah ada doa? Bukankah dalam persekutuan ada doa yang dinaikkan kepada Tuhan? Bapak-bapak pasti berdoa untuk istrinya, bukan? Bapak-bapak berdoa untuk anak-anaknya, mengikat janji. Ketika kita berdoa, Tuhan berkati anak-anakku, berkati sekolahnya, mungkin yang masih sekolah, yang sudah bekerja, kita berdoa berkati pekerjaannya, biar dia semakin naik, setia, diberkati. Bagi kita yang sudah punya anak yang sementara bergumul untuk jodoh, pasti kita berdoa, bukan? Tuhan, ini anakku Tuhan, pertemukan dia jodoh yang datang daripada Tuhan, jodoh yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan. Tentu kita punya kriteria, bukan? Berdoa untuk anak-anak kita. Seperti itu. Dalam ibadah kita mengikat perjanjian kita dengan Tuhan. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betapa pentingnya beribadah bersama keluarga. Agar istri tahu, suami tahu, bahkan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita pun melihat bagaimana kita orang tua benar-benar mengikatkan diri kita dalam perjanjian Tuhan. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam ibadah ada komitmen yang baru. Komitmen bagaimana ketika beribadah kita mau menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan. Dalam beribadah maka ada sebuah komitmen yang baru, bagaimana kita mau membangun persekutuan dengan Tuhan. Bahkan dalam ibadah ada komitmen yang baru, kita mohon ampun atas segala kelemahan, kegagalan kita dalam kehidupan kita. Bahkan kita ingin memperbarui kehidupan kita untuk semakin indah di hadapan Tuhan. Bukankah beribadah itu sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita? Kalau kita sadar akan hal ini, maka saya percaya kita akan menjadi orang yang tidak pernah melewatkan jam-jam ibadah. Bukan hanya hari Minggu kita beribadah bersama keluarga, di rumah masing-masing kita punya waktu untuk beribadah bersama keluarga. Mungkin bisa pagi hari, mungkin bisa malam hari. Kapanpun bisa kita atur waktu kita untuk kita beribadah bersama dengan Tuhan. Akhirnya dari tempat ini saya mengucapkan selamat membangun waktu dan jam beribadah bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kembali kami bersyukur untuk firman Allah yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami ingatkan kembali Tuhan bagaimana kami membangun keluarga kami, keluarga yang beribadah bersama dengan keluarga di hadapan Tuhan, beribadah bersama dengan keluarga kami ya Tuhan. Roh Allah tinggal tetap dalam kehidupan kami, mengingatkan kami betapa pentingnya kami membangun sebuah keluarga rumah tangga yang tetap beribadah kepada Tuhan, karena merupakan perintah Tuhan. Ibadah adalah sesuatu yang kami kerjakan di bumi, merupakan gambaran yang akan terjadi di surga. Dan melalui ibadah, kami melihat rancangan Tuhan ada atas hidup kami. Kami membangun perjanjian diri kami dengan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkati tiap-tiap umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Bahkan berkati keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan dimanapun kami berada. Demikian juga Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Apa yang sudah kami persiapkan ya Tuhan, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur, janji iman, komitmen kami, bahkan kolekte
kami masing-masing bersama dengan keluarga kiranya Tuhan memberkati agar boleh menjadi alat pelebaran pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kiranya kita semua boleh diberkati oleh kebenaran firman Allah yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Jadilah keluarga dan beribadah kepada Tuhan. Untuk persembahan Bapak Ibu bisa langsung ditransfer ke nomor rekening dan bisa juga nanti menghubungi pengurus. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam komitmen pemuritan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Pengakuan iman rasuli bersama orang percaya dan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengaku iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Biarlah dalam segala pergumulan hidup kita tetap menjadi keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Karena dialah jawaban hidup kita. Banyak hal yang misteri dalam hidup kita, tapi satu hal yang kita pegang, bahwa Tuhan punya cara, rancangan yang terbaik atas hidup kita semua. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita ulangi dengan iman. Kita katakan, meskipun tak mengerti Tuhan, meskipun tak mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau
mungkin, oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Terpujilah nama Tuhan, Tuhanlah jawaban hidup kita. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah raya minggu kita hari ini. Sebelum kita berpisah, mari kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati pikiran kita kepadanya dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya puji-pujian Bapa, Anak, dan Kesucian. Saat teduh secara pribadi. Shalom, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bersama keluargaku melayani